Marc Marquez sadar dirinya tak seperti dulu, ogah buru-buru meski peluang dapatkan kursi pabrikan terbuka. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez belakangan disebut memiliki peluang untuk menjadi pembalap tim pabrikan Ducati. Ducati memiliki 2 kursi di tim pabrikan mereka, satu telah dipastikan diisi Francesco Bagnaia. Sedangkan 1 kursi lainnya tengah diperebutkan pembalap Ducati lainnya seperti Enea Bastianini, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi. Namun, di tengah persaingan ketiga pembalap tersebut, nama Marc Marquez ikut disebut. Marquez disebut memiliki peluang untuk mendapatkan kursi pabrikan karena performanya yang baik bersama motor Ducati di awal musim. Menanggapi gagasan tersebut, Marc Marquez tampak tak mau terburu-buru. Marquez menyadari bahwa kondisinya yang sekarang berbeda dengan dirinya di masa lalu. Karena itu, ia ingin fokus pada dirinya sendiri dan fokus pada balapan tanpa memikirkan hal lain. Karena jika dia berhasil meraih hasil yang baik, kesempatan untuk memilih akan datang dengan sendirinya. Situasi saya benar-benar berbeda dengan masa lalu. Pada bulan Desember saya menandatangani kontrak untuk tahun depan dan saat ini saya tidak terburu-buru. Saya hanya ingin berkonsentrasi pada diri saya sendiri dan melakukan yang terbaik yang saya bisa di lintasan balap. Saya tahu jika saya menikmatinya dan saya cepat, maka saya akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk memilih kursi. Namun hingga saat ini saya tidak ingin membicarakannya. Saya ingin berkonsentrasi pada diri saya sendiri, fokus pada Qatar, fokus di sini, beberapa balapan akan lebih baik, beberapa akan lebih buruk dan saya akan mencoba untuk melakukan 100%. Saya tahu bahwa dalam olahraga ini ada masa kini, bukan masa lalu. Saat ini seperti ini karena ada 2, 3, 4 pembalap yang lebih cepat dari saya, tutur Marc Marquez. Saat didesak dengan pertanyaan apakah dia lebih suka tekanan di tim pabrikan atau memilih mendapatkan motor spesifikasi pabrikan tapi tetap di Gresini. Marquez menegaskan kembali bahwa saat ini dia fokus pada dirinya sendiri. Sementara itu, 2 pekan lalu, di seri pembuka kejuaraan dunia, para pembalap melaju di Qatar, di mana pramusim telah berakhir beberapa hari sebelumnya. Tes di bulan Februari tersebut memberi mereka margin yang tidak akan didapatkan pada Jumat ini, saat mereka turun ke lintasan yang tidak dikunjungi selama 1 tahun. Marc Marquez meraih pole position dan finish podium dalam sprint race, sebelum terjatuh di lap pertama pada Minggu. Di sanalah dinamika mulai terurai yang akhirnya membuatnya memutuskan kontrak dengan Honda setahun sebelum ikatan kerjanya berakhir. Pendekatan untuk akhir pekan ini sama seperti di Qatar. Di sini kami memiliki elemen baru, kami harus cepat sejak Jumat. Tujuan pertama adalah untuk langsung masuk ke Q2, pungkas pembalap Spanyol itu, sangat senang dengan prototipe yang dimilikinya, meskipun, setidaknya di atas kertas, selangkah di belakang motor yang ditunggangi oleh Francesco Bagnaia dan Jorge Martin. Bagi saya, Ducati 2023 tidak lebih baik, atau lebih buruk, dari motor 2024, itulah yang saya miliki. Saya merasa lebih baik dibandingkan dengan motor tahun lalu. Saya masih belum menemukan potensi penuh dari Ducati. Saya sudah mengatakannya tahun lalu dan saya tegaskan lagi di Qatar, Pedro akan menjadi salah satu rider yang harus diwaspadai, baik saat ini maupun di masa depan. Ketika Anda memiliki talenta, Anda akan melaju dengan cepat dengan motor apapun, ujar pembalap asal Cervera, Lleida, yang sudah berkecimpung di kategori motor berat selama lebih dari 1 dekade. Marc Marquez, Gresini Ducati, diyakini bakal tampil menggila pada sesi latihan bebas nanti. Ya, para pembalap di kelas utama MotoGP akan kembali bersaing di lintasan akhir pekan ini. Balapan seri kedua MotoGP 2024 akan berlangsung di sirkuit Algarve, Portimao, Portugal. Persaingan ketat dipastikan akan terjadi di MotoGP Portugal 2024 nanti. Hal itu melihat duel ketat para pembalap saat tampil di seri pembuka di sirkuit Losail, Qatar beberapa waktu lalu. Salah satu yang paling ditunggu tentu aksi Marc Marquez bersama tim Gresini Ducati. The Baby Alien julukan Marc Marquez, tampil mengesankan pada debutnya dengan motor Ducati. Meski belum berhasil meraih podium, juara dunia MotoGP 2019 itu terlihat konsisten bersaing di kelompok depan. Marc Marquez pun berhasil finish di peringkat 4 pada balapan tersebut.
Banyak yang menilai penampilan Marc Marquez di Qatar sebagai tanda bahaya bagi para pembalap lain. Juara bertahan, Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, bahkan diminta waspada dengan kejutan The Baby Alien. Marc Marquez juga dinilai jauh lebih tenang dan bisa memperhitungkan resiko dengan sangat baik. Menarik dinantikan aksi ex-rider Repsol Honda itu pada sesi latihan bebas MotoGP Portugal 2024 nanti. Sementara itu, mantan pawang Desmosedici angkat bicara, Marc Marquez bisa sangat berbahaya jika modifikasi gaya balapan bersama Ducati. Mantan pembalap Ducati, Andrea Dovizioso, mengamati secara detail apa yang terjadi pada balapan pertama MotoGP 2024, GP Qatar di sirkuit Lusail. Marc Marquez menjalani debut bersama motor Ducati dengan finish di posisi keempat, sementara Francesco Bagnaia dan Jorge Martin yang menunggangi Desmosedici 2024 masing-masing finish di posisi ke-1 dan ketiga pada MotoGP Qatar 2024. Pertama, saya ingin mengatakan bahwa saya memiliki perasaan aneh ketika menonton balapan, sepertinya saya pensiun 10 tahun yang lalu dan kenyataannya saya pensiun 1,5 tahun yang lalu, kata Dovizioso dilansir dari Motosan. Sirkuit saat ini telah membangun banyak hal yang membuat saya tampak seperti berasal dari era lain dan semuanya sangat aneh. Dan masalah aerodinamis adalah sesuatu yang harus saya diskusikan dengan para penggemar karena 80% menentangnya, tetapi saya telah mengalami transisi itu. Saya mendapat manfaat karena memberi Anda kesempatan untuk mengeksploitasi motor dan mengendarainya, jika tidak, Anda harus melakukannya. Pengereman lebih banyak dan menggunakan sudut secara berbeda adalah performa yang lebih spektakuler. Meski menurut saya, akan lebih baik jika ada regulasi terkait aerodinamis karena terlalu mengondisikan tekanan ban, ujar pria asal Italia itu. Tentang pendapatnya bahwa seseorang dengan begitu banyak pengalaman di Ducati, seperti Massimo Bartolini, telah pergi ke Yamaha, ketika merek Jepang berada dalam kondisi terburuknya, Dovi dengan singkat mengatakan, "Bukan berarti Anda dapat membawa hal-hal yang berhasil dari Ducati ke Yamaha. Mungkin saja mereka tidak bisa bekerja yaitu ada hal-hal tertentu yang bisa," ujar Dovizioso. Tetapi, ini adalah motor yang benar-benar berbeda, jadi Anda harus memahami banyak hal tentang banyak situasi di Yamaha dan mencoba untuk memperbaikinya. Itulah mengapa sangat rumit. Berhati-hatilah jika Marc Marquez beradaptasi dengan Ducati. Marquez telah berdosa dengan karir yang panjang dengan konsekuensi terlalu lama, ucap pria 37 tahun itu. Jika dia bisa memodifikasinya, gaya balapan, sedikit saja akan sangat berbahaya bagi orang lain. Memodifikasi handlingnya tidak mudah setelah bertahun-tahun dan dia belum tua di usia 30 tahun.